فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا ساعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarah kitab al-ilm min Sahih al-Bukhari yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Zaid bin Hadi al-Madkhali asbahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman 36 yang punya kitab biar disimak. Masih menjelaskan tentang keadaan manusia di dalam menyambut al-ilm. Ada yang mereka peduli dengan ilmu sehingga mempelajarinya dan mengajarkannya. Ada yang mereka hanya mengambil ilmu tapi dia tidak bisa mengajarkan ke orang lain, tapi orang lain bisa mengambil itu darinya. Dalam artian manfaatnya masih kurang. Yang ketiga, sama sekali tidak mau mengangkat kepalanya untuk mencari ilmu. Paham ya? Nah, kita lihat. Qala al-mu'allif asbahullah wan nasu fil i'radi mutafawitun. Dan manusia mengenai atau dalam masalah i'rad berpaling daripada ilmu, mutafawitun, mereka bertingkat-tingkat. Jadi manusia dalam hal i'rad berpaling dari ilmu, mereka mutafawitun, bertingkat-tingkat. Hatta min jumlatil muslimin man yu'rid 'anil tafaqquh fid din. Allah musta'an, lihat ini. Bahkan dari sebagian kaum muslimin secara globalnya ada orang yang berpaling dari memahami ilmu agama, lihat. Jadi memahami ilmu agama itu dia berpaling, enggak mau memahami ilmu agama. Padahal orang semakin paham ilmu agama semakin apa? Semakin kebaikan ada pada dirinya. Sebagaimana hadis yang sering anak ulang-ulang, hadisnya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah taala pahamkan atau barang siapa yang Allah taala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah taala akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Lihat ini. Man yu'rid 'anit tafaqquh fid din, ada orang yang justru dia berpaling dari memahami ilmu agama ini. Fatarahu yusalli wa yasum, maka engkau akan melihatnya salat dan puasa, walakin biduna ilm. Lihat, salat puasa tapi tanpa ilmu. Terus bagaimana kalau orang beramal tanpa ilmu? Diterima enggak kira-kira? Hah? Enggak diterima kan pantunnya. Orang beramal tanpa ilmu, amalannya tidak terima. Pantunnya sudah ana sebutkan berkali-kali, bagus sekali pantunnya itu. Karena dengan adanya ilmu dia akan bisa mengkondisikan. Pertama, amalannya karena Allah, ikhlas. Kedua, dia ketika beramal melihat kembali cocok enggak dengan sunnahnya, dengan sunnah Rasulullah SAW, mutaba'ah maksudnya. Ayo. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang tanpa ilmu dia beramal, maka apa? A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalannya ditolak, enggak diterima. Kenapa demikian? Karena kalau orang beramal tanpa ilmu, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia mungkin hanya bermodalkan ikhlas tapi enggak mutaba'ah. Atau kemungkinan kedua, mungkin dia sudah mutaba'ah mencontoh sunnah Rasul SAW tapi enggak ikhlas. Tapi kalau orang beramal dengan ilmu
dua-duanya ini pasti terpenuhi. Ikhlas dan mutaba'ah. Syartan asasian. Dua syarat yang sebagai pondasi diterimanya suatu amalan. Fayakunu katsirul khata', maka menjadilah banyak keliru fi shalatih, dalam salatnya. Wa katsirul khata' fi shaumih, dan juga banyak kelirunya di dalam puasanya. Wa fi bai'ihi wasyira', lihat, bahkan dalam masalah jual beli banyak salahnya. Kenapa? Karena jual beli pun perlu ilmu juga, ya kan? Perlu ilmu yang apa? Yang dia nanti akan bisa mengkondisikan ini halal atau haram. Jual beli ini ada ribanya atau tidak? Ada unsur penipuan atau enggak? Jual beli ini halal atau haram? Paham ya? Karena ada ilmu. Nah, kalau tanpa ilmu dia sembarangan. Mungkin jual beli dengan cara modus, modal dusta, atau sumpah palsu. Intinya yang paling terpenting dapat untung, kata mereka. Karena tanpa ilmu tadi. Bisababil annahu ma talammat 'alal muallimin, penting ini, dengan sebab apa? Sebabnya karena dia tidak apa? Tidak belajar di hadapan para muallimin. Tidak belajar di hadapan para guru. Nah, ini bantahan terhadap orang-orang yang otodidak. Tahu otodidak? Otodidak itu dia memahami sendiri tanpa bimbingan. Bahaya sekali. Makanya Asy-Syaikh Abdus Salam Ibn Barjas Abu Abdul Karim di dalam kitab Awaiqut Talab, penghalang-penghalang seseorang mendapatkan ilmu, di antaranya apa? Seseorang berguru dengan kitab, tapi tanpa bimbingan para ulama. Ini hati-hati. Otodidak namanya. Kitab ada, dia nggak pernah belajar wala syai', langsung tiba-tiba apa? Memahami sendiri, menyimpulkan, kemudian menghukumi. Bayangkan itu, otodidak. Hati-hati. Kalau dia itu sebelumnya pernah belajar, bagus. Pernah belajar kepada para ulama Ahlus Sunnah, para masyayikh Ahlus Sunnah, para asatidz Ahlus Sunnah, kemudian dia baca kitab untuk muthala'ah, mengulang kembali pelajarannya, enggak masalah. Tapi ini orang enggak. Orang ini langsung berguru dengan kitab tanpa bimbingan. Salah enggak? Salah. Karena apa? Karena mungkin dia nanti memahami sesuatu yang menurut dia benar ternyata keliru. Pentingnya bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memahamkan Al-Quran was Sunnah dengan pemahaman para salafun saleh. Mafhum? Jadi jangan pernah belajar otodidak. Apalagi kalau ditelusuri riwayatnya apa? Riwayatnya enggak pernah hadir di majelis taklim, enggak pernah apa? Duduk di majelis ilmu. Dia hanya mengadakan instan-instan dalam apa? Dalam media sosial. Haddatsana Facebook. Haddatsana Instagram, haddatsana WhatsApp, haddatsana Telegram, haddatsana Google. Allah musta'an. Itu parah lagi. Kenapa parah? Karena ilmunya semuanya di media sosial. Ketika media sosial enggak ada, mati lampunya, habis kuotanya, enggak ada sinyalnya, ilmu pun hilang semuanya. Karena gurunya apa? Google tadi itu. Tapi kalau orang bermajelis di majelis ilmu, belajar, mulazamah, tatap muka langsung dengan gurunya, dan dia menghafalkan Al-Quran Sunnah, insya Allah kapan diperlukan ilmu akan keluar. Karena dia punya hafalan. Paham ya? Makanya ada ungkapan para ulama, al-ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu yang ada dalam dada, dihafal. Bukan semata-mata yang ada dalam tulisan. Memang tulisan bantu memang, tapi hafalan perlu. Paham ya? Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat argumennya. Makanya jangan pernah malas-malasan untuk menghafal. Karena zaman sekarang dengan adanya teknologi yang canggih, media sosial, semuanya ada memang di sana. Cuman jangan mengandalkan sesuatu yang instan. Yang instan itu kan banyak, kadang-kala ada yang kurang, ada yang dimodifikasi. Yang ujung-ujungnya kalau keliru klarifikasi. Iya kan? Nah, tapi kalau yang namanya langsung belajar, mulazamah, tatap muka dan gurunya, itu yang terbaik. Mafhum? Kita lihat lagi ini. Sebabnya bisababin, dengan sebab annahu ma tatalammat 'alal muallimin. Sebabnya karena dia tidak belajar di hadapan para guru. Alladzina yubayyinuna lin-nas ma anzalahu Allah 'ala nabiyyih alaihi salatu wassalam. Yang mana orang-orang muallimin ini, orang-orang yang berilmu ini, mereka menjelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kalau enggak belajar dengan guru sama siapa lagi? Otodidak itu berpotensi salahnya lebih banyak daripada benarnya.
Paham mana otodidak enggak? Dipahami sendiri, disimpulkan sendiri, menghukumi sendiri gitu loh. Beda dengan orang yang pernah belajar kemudian muthala'ah, baca, tambah wawasan, ini enggak masalah. Kalau ini enggak nih, murni otodidak. Nah, makanya kalau antum lihat kitab apa karya Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas bagus sekali itu, Awaiqut Talab. Di sana disebutkan orang-orang yang termasuk penghalang mendapatkan ilmu adalah orang yang berguru dengan kitab langsung tanpa ada bimbingan. Bisa dipahami ya? Berarti kalau ada yang bimbing bagus. Antum belajar pakai kitab, ada yang bimbing, ada yang ngarahkan, ada yang ngajarkan bagus. Tapi kalau semata-mata memahami sendiri, otodidak barakallahu fiik dan pemahaman yang tanpa bimbingan salah. Mafhum? Naam. Kita lihat. Fayakunu mahruman min asya' katsirah jiddan, maka menjadilah dia diharamkan dari perkara-perkara yang banyak sekali. Kenapa? Karena seharusnya dia ketika belajar dengan seorang alim, seorang muallim, seorang guru, dapat faedah yang banyak, akhirnya dia cuma terbatas memahami apa yang dia miliki saja. Dan belum tentu pemahamannya benar itu loh. Paham ya? Nah, pentingnya belajar di hadapan para ulama ahli sunnah. Mulazamah, duduk. Nah, jangan sampai termakan syubhat orang-orang belakangan. Sekarang itu semua serba instan, enggak perlu lagi duduk di majelis ilmu katanya. Habis-habisin waktu, buang-buang waktu. Itu omong kosong. Hati-hati barakallahu fiik. Jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang seperti itu. Paham ya? Karena sekarang itu mungkin bisa dikatakan yang mau duduk di majelis ilmu, datang, hadir, rihlah, itu sekarang mungkin bisa dikatakan lebih sedikit dibandingkan orang-orang terdahulu. Kalau orang terdahulu antum lihat, zamannya para ulama terdahulu, zamannya Abu Stam, Amirul Mu'minin hadis, Syu'bah bin Hajjaj. Itu kalau kita perhatikan dalam terjemah-terjemahnya, ribuan mereka para ulama rihlah, ribuan. Padahal waktu itu alat transportasi banyak atau sedikit? Sedikit, itu pun manual, paling-paling onta, kuda atau keledai. Iya kan? Zaman sekarang sudah ada pesawat, ada kapal, ada perahu, ada kereta api, ada mobil, ada bis pun. Itu banyak orang yang tidak mau hadir. Bayangkan itu. Padahal kalau dia tuh ingat keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu merupakan sebab dimudahkan masuk surga, rugi sekali kalau dia enggak hadir. Paham ya? Sangat rugi sekali kalau tidak hadir di majelis ilmu. Lihat, menunjukkan bahwasanya kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah itu, jadi semangat. Kita lihat lagi. Kata beliau, wa in kana min jumlatil muslimin al-jahilin alladzina umiru an yubadiru bis-su'alil ulama. Nah, walaupun dia termasuk dari kalangan kaum muslimin yang bodoh gitu loh ya. Yang mereka diperintahkan untuk segera bertanya kepada para ulama. Karena kalau enggak tahu ilmunya bertanya, bukan diam seribu bahasa. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlul ilm. Kalau tidak tahu jangan diam seribu bahasa, karena kalau kebodohan itu bahaya sekali ya. Kebodohan itu ibaratnya adalah penyakit yang bisa membunuh seseorang. Yang dibunuh apanya, Hizam? Hatinya. Kalau hati sudah dibunuh mati, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaran. Lihat itu. Makanya jangan sampai kita itu hatinya mati, jangan. Terus disiramin. Disiramin dengan apa? Siraman ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Biar hati itu tumbuh subur bagaikan tanaman yang dipupuk. Mafhum? Ini pentingnya belajar begini itu. Nah, jangan pernah merasa wah, waktu adalah uang. Uang perlu waktu, jangan. Waktu adalah ilmu. Paham ya? Dengan adanya ilmu, akhirat insyaallah dia dapat. Caranya itu larinya ke sana, dengan waktu adalah uang, jangan. Paham ya? Waktu adalah ilmu. Mafhum? Kenapa kalau kita bahas seperti itu? Karena sekarang posisinya ini tolak gitu loh, belajar. Belajar mencari ilmu. Kalau kita bilang waktu adalah uang, enggak jalan. Kenapa? Setengah jam, 1 jam duduk di majelis ilmu, kalau di luar sana mungkin dapat uang. Iya kan, kalau kerja di luar. Tapi karena dia itu yakin bahwasanya ilmu inilah yang akan menghantarkan kepada kebaikan dunia akhirat, bismillah. Paham? Nah, karena yang namanya akhirat barakallahu fiik itu memang harus kita cari. Harus kita perjuangkan. Kalau sudah dapat akhiratnya, enggak usah takut sudah, dunia ada di belakang kita. Paham ya?
Tapi kalau hanya dapat dunianya, akhirat belum tentu dapat. Itu ingat-ingat baik-baik ya. Kita lihat. Lidza, oleh karena ini, fal muslimuna fi amasil hajah ila ta'allum wa tafaqquh fid dinillah sahih. Oleh karena ini, maka kaum muslimin benar-benar dalam keadaan sangat-sangat perlu untuk belajar. Amasil hajah itu sangat-sangat perlu. Paham ya? Ila ta'allum, untuk belajar, wa tafaqquh fid dinillah, dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Na'am barakallahu fik. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib atas segenap orang muslim, lelaki maupun wanita, dengan kadarnya yang ditentukan oleh syariat. Mafhum? Syahidnya, lihat nih syahidnya. Sangat memerlukan yang namanya belajar. Wa huwa dalilun, yang mana itu merupakan dalil. Wa alamatun, tanda, ala shalah wal falah, tanda kebaikan dan tanda keberuntungan. Ilmu. Kalau orang enggak punya ilmu, enggak usah berharap sudah. Tapi kalau ilmu dia miliki, kemudian dia amalkan, itulah yang akan menghantarkan apa? Kebaikan dunia dan akhirat. Diangkat derajatnya seorang hamba itu karena apa? Iman dan ilmu, bukan karena ijazah, bukan karena rapot, bukan karena nilainya Masya Allah fulan bin alan ranking 1, bukan. Paham ya? Tapi karena ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Allah Ta'ala mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang yang beriman. Paham ya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dalam surat Al-Mujadilah itu ya. Naam. Jadi orang akan diangkat derajatnya karena ilmu dan iman, bukan karena hartanya wala tahtanya wala wanita yang dia miliki. Ingat-ingat ilmu. Jadi antum dan kita selama ilmu kita miliki aman sudah. Kita lihat wal i'rad anhu alamatun 'alal khaybah wal khusran. Allahul musta'an. Dan berpaling dari ilmu merupakan tanda kebangkrutan, khaybah, rugi, bangkrut, wal khusran, kerugian. Tanda kerugian, tanda kebangkrutan adalah apa? Berpaling dari ilmu. Apalagi sudah ada orang yang mengajarkan ilmu. Kalau zaman dahulu apa? Rehlah, pergi jauh mereka. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, enggak mendatangi. Kalau zaman sekarang sudah didatangi ilmu, gurunya datang ngajarkan ilmu, itu banyak orang yang enggak hadir. Ya kan? Karena apa? Karena sudah terlanjur sebagian mereka apa? Termakan syubhat dunia. Jangan, barakallahu fiik. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Hadis siapa ini? Muawiyah bin Abi Sufyan. Barang siapa yang Allah Taala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah akan pahamkan dia dalam ilmu agama ini. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika memberikan catatan kaki terhadap hadis yang mulia ini, apa kata beliau? Walazimu dzalik anna man lam yufaqihu Allah fid din lam yurid bihi khaira. Berarti keharusannya apa? Konsekuensinya barang siapa yang Allah Ta'ala tidak pahamkan dia dalam ilmu agama ini, Allah Ta'ala tidak kehendaki padanya kebaikan. Lihat. Jadi semakin orang paham ilmu agama, semakin kebaikan ada pada dirinya. Semakin jauh dari ilmu agama, semakin jauh juga kebaikan dari dirinya. Ini pentingnya belajar ilmu, barakallahu fiik. Ilmu apa di sini, Marwan? Ilmu sihir, ilmu dunia, ilmu perdukunan, ilmu persantetan, atau ilmu syar'i? Ilmu mana yang diperintahkan untuk belajar? Ilmu yang mana? Syar'i. Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Pentingnya mempelajari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Jangan sampai kebodohan yang dinilai penyakit itu ada pada diri kita selalu. Hadal mantuq, inilah yang diucapkan. Man aradallahu azza wa jalla bihi khairan li'annahu ahlun lidzalik wa mahallul khair hadahu liyatafaqqah fid din. Masyaallah, lihat ini. Inilah yang diucapkan. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, dikarenakan dia adalah ahli, orang yang pantas, paham ya, untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Lidzalika, oleh karena itu, wa mahallul khair, dan juga tempat kebaikan. Karena dia orang
pantas mendapatkan kebaikan dan tempat mendapatkan kebaikan, hadahu. Allah Ta'ala kasih petunjuk dia liyatafaqqah fiddin, untuk memahami ilmu agama ini. Karena enggak ada orang yang dilahirkan langsung berilmu. Pantunnya ta'allam ayo ta'allam ayo na'am. Paham ya? Itu patutnya bagus sekali. Ta'allam fa innal mar'a la yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah. Karena tidak ada seorang yang dilahirkan langsung berilmu, enggak ada. Orang dilahirkan langsung berilmu enggak ada. Proses belajar. Dan dikarenakan orang yang punya ilmu itu tidak seperti orang yang bodoh. Paham ya? In sa'altin nasa 'anna wa 'anhum falaysa sawa'an 'alimun wa jahulun. Enggak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Paham ya? Makanya yang namanya ilmu perlu dipelajari dan perlu senantiasa barakallahu fiik dikokohkan dengan adanya apa? Adanya hadir di majelis ilmu, kemudian memahami, menghafalkan. Ta'allam falaysal mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu wa inna kabira qaumi la 'ilma 'indahu saghirun idza taffat 'alaihi al-jahafilu wa inna saghiral qaumi in kana 'aliman kabirun idza ruddat ilaihi al-mahafilu. Itu pantun sempurnanya disebutkan dalam Diwan Syafi'i. Namanya artinya belajarlah. Kenapa kau harus belajar? Falaisar mar'u yuladu 'aliman, karena enggak ada seorang dilahirkan langsung berilmu, enggak ada. Walaysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu, dan orang yang berilmu itu enggak seperti orang bodoh. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakanlah apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apa man kana mu'minan kaman kana fasiqa? La yastawun, enggak sama. Orang yang beriman, orang dengan orang fasik enggak sama. Mafhum? Nah, kita lihat. Wa inna kabiral qaumi la 'ilma 'indahu. Dan sesungguhnya pembesar kaum kalau enggak punya ilmu, saghirun, maka dia dianggap kecil. Idzal taffat 'alaihi jahafilu. Maka dia dianggap kecil ketika apa? Ketika orang-orang berkumpul padanya. Karena dia enggak punya ilmu itu loh. Sebaliknya, wa inna saghiral qaumi in kana 'aliman, dan sesungguhnya orang yang kecil, orang yang jabatannya rendah di suatu kaum tapi dia punya ilmu, kabirun idza ruddat ilaihil mahafilu, maka dia dianggap orang besar apabila semua permasalahan dikembalikan kepadanya. Lihat, ilmu barakallahu fiik. Nah, makanya barakallahu fiik, jangan pernah ada rasa malas, jenuh itu wajar, bosan itu wajar, tapi solusinya sudah ada kan solusinya. Dalam hadisnya Abdullah ibn Amr Ibn al-As radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa semangat. Ada enggak kira-kira? Semangat masyaallah sehari hafal 2 lembar misalkan. Masa-masa semangat. Kadang juga datang masa-masa futur. Mau hafal 1 halaman sulit. Ada nggak seperti itu kadang? Nah, tapi ada solusinya. Solusinya apa? Maka barang siapa yang membawa masa futurnya kepada sunnah, masa futurnya dibawa kepada sunnah yang lain. Kalau dia nggak mampu menghafal 1 lembar yang biasanya mampu, ya paling-paling dia menghafal 3 ayat 4 ayat lah. Masih dalam liputan sunnah. Kalau ternyata nggak bisa sama sekali hari itu menghafal Al-Quran, mungkin hafal sunnah, hafal hadis. Bukan larinya ke game. Allahu musta'an. Bukan larinya ke tempat-tempat bermain yang sia-sia, bukan. Larinya tetap pada perkara sunnah. Sebaliknya, barang siapa yang membawa masa futurnya kepada selain sunnah, apa? Halak, binasa. Hati-hati barakallahu fiik. Ini perlu kita sebutkan karena enggak setiap orang itu semangat terus, enggak mungkin. Paham ya? Nah, semangat kadang turun, kadang bosan, kadang jenuh, itu ada. Cuman pastikan ketika jenuh, bosan, futur, tetap di dalam liputan sunnah agar tetap dapat beruntung, dapat keberuntungan. Tapi kalau udah lari dari sunnah, sudah futur malah larinya kepada kemaksiatan, ngegame, nge-vape, Allah musta'an. Hati-hati, haram. Nah, barakallahu fiik, lalai nanti.
sholat dia tinggal, sholat dia terjang. Karena kalau orang udah kecanduan game itu, kalau belum game belum berhenti. Iya kan? Ayo, kalau belum game belum berhenti dia kalau kecanduan game itu. Begitu pula orang yang suka nge-vape itu, udah. Allah musta'an. Walaupun dia mengatakan itu bukan rokok Ustaz, salah gitu loh. Sama aja, cuman beda bentuknya aja. Yang ini mungkin herbal karena ada tembakau, kalau versi mereka. Yang ini elektrik, baterai elektrik kimia. Kok dihirup? Bahaya nggak? Bahaya nggak? Nah, makanya kalau sudah tahu bahaya, jangan pernah ada yang nyoba. Karena di luar sana, Allahumma musta'an, ada di kalangan hizbiyun yang bolehkan, salah tapi. Itu pembunuh berdarah, panas atau dingin? Pembunuh berdarah dingin, hati-hati. Nah, hati-hati ya, jangan sampai terpengaruh. Nah, barakallahu fik, pergaulan bebas yang kadang bisa merusak apa? Moral. Dunia dan akhiratnya. Allahumma musta'an. Kita ambil dikit lagi, perhatikan. Kata beliau, wa yas'alul ulama wa yujalisuhum, ya. Bertanya kepada para ulama dan duduk bersama mereka. Jangan ketika datang para ulama Ahlus Sunnah mengajarkan ilmu Ahlus Sunnah malah dia enggak hadir. Diajak ketemuan enggak mau. Diajak diskusi enggak mau. Paham ya? Kemudian apa, barakallahu fiik, meremehkan lagi misalkan, merendahkan lagi, salah. Kalau itu ulama Ahlus Sunnah, ulama ahli hadis, ingat-ingat bahwa saya termasuk min alamatul hizbiyah apa? Al-waqi'atu fi ahli al-athar. Nah, termasuk tanda dan hizbiyah adalah mencaci maki, menghina ahli hadis. Mafhum? Naam. Wa yabhath wa yukawwin li nafsihi. Dia mencari dan menyusun untuk dirinya maktabah manziliyah. Penting ini, fil bait. Pastikan antum santri kan, di rumah itu punya perpustakaan sendiri. Bukan isinya komik-komik semua, jangan. Nah, kalau dulu-dulu mungkin setelah hijrah yang komik-komik tadi itu, ya mungkin film-film, ya film-film lah, atau istilah komik-komik yang enggak jelas, padamkan itu. Kebanyakan hoax. Paham ya? Ambil sejarah-sejarah Islam. Sejarah para nabi, sejarah para sahabat. Ada maktabah khusus lah di rumah. Kita lihat, kata beliau, dan hendaknya dia menyusun untuk dirinya maktabah manziliyah, perpustakaan pribadi khusus di rumah, fil bait, munawwa'ah, beraneka ragam fi muqaddimatiha. Yang paling intinya Al-Qur'an Karim harus ada. Santri kok di rumah enggak punya Al-Qur'an. Ngakunya santri. Ternyata apa? Di rumah enggak punya Al-Qur'an, enggak ada Al-Qur'an. Salah enggak? Salah. Nah, kalau itu udah bukan santri lagi, mantri, mantan santri. Allahul musta'an. Kondisi kan? Kita lihat sini, wa kitab tafsir minat tafsir bil athar. Ada kitab tafsir juga, paling-paling ya tafsir al-muyassar lah minimalnya. Kalau yang agak tebal lagi tafsir al-katsir. Paham ya? Wa kitabul hadis, ada kitab hadis juga mustalah. Punya dia di rumahnya. Mungkin Baiquniyah yang tipis-tipis enggak masalah. Kita lihat, bal kutubun yakhtaruha ahlul ilm lah, dan bahkan kitab-kitab yang ahlul ilm telah memilihkan untuknya. Wa kitabun fis sirah an-nabawiyah, juga punya kitab yang isinya apa? Sirah an-nabawiyah. Sejarah perjuangan Nabi mengenai sejak beliau dilahirkan sampai beliau meninggal dunia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kitabun fi tarbiyatil islamiyah, dan juga kitab yang isinya apa? Ada pendidikan Islam. Tapi pendidikan Islam versi apa? Versi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan pendidikan Islam yang apa? Yang dicampur adukkan sejarah-sejarah yang tidak jelas, ya. Nah, kemudian dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan sejarah-sejarah yang apa? Yang belum tentu benarnya, sejarah apa? Sejarah manusia asal usulnya kerah katanya. Jadi antum-antum ini, kita-kita ini asli kerah katanya. Terima enggak antum? Enggak terima. Dan orang yang ngomong ini pun kalau dibilang kayak enggak mau juga. Nah, kata mereka, apa istilahnya itu? Darwin itu istilahnya ya. Allahul musta'an. Nah, sampai setingkat itu. Kita lihat. Wa kitabun fil fiqh, dan juga kitab fikih harus punya. Ka Umdatul Ahkam, masyaallah. Kitab fikih harus ada ini, Umdatul Ahkam ini. Jadi kitab Umdatul Ahkam itu kalau kitab fikih yang paling ringkas yang untuk menghafal itu di antaranya. Tapi kalau lebih ringkas lagi, agak lebih umum dikit, Arba'in Nawawiyah. Tapi kalau agak tebal khusus untuk fikih, Umdatul Ahkam. Lebih tebal lagi, Bulughul Maram. Kalau ingin campuran antara adab, akhlak, fikih dan semisalnya, Riyadhus Shalihin. Makanya kalau Anda hafal Al-Qur'an,
Udah mungkin lah taruhlah atau udah paham lah isi-isinya itu. Kemudian kalau ingin tambah lagi biar nanti bisa khutbah, muhadarah yang sifatnya itu umum, hadis yang dihafalkan Riyadhus Shalihin. Dulu sering dinasihatkan waktu itu ya oleh Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri asbahullah waktu itu. Jadi kalau ingin orang menjadi khutbah dari khutbah ya, penceramah, hafal Al-Qur'an Riyadhus Shalihin. Al-Qur'an dan Riyadhus Shalihin. Tapi kalau dia ingin lebih meluas dalam masalah fikih, Bulughul Maram. Al-Qur'an, Bulughul Maram. Paham ya? Ini penting sekali. Kita lihat, wal haqiqah anna kullu muslimin yahtaju ila maktabatin manziliyah sahih. Pada hakikatnya seorang muslim itu memerlukan perpustakaan pribadi di rumah. Ketika lagi santai, hujan misalkan ya kan, kita ambil kitab, kita baca-baca. Karena kadang-kala kalau aplikasi itu kadang-kala ada yang salah, ya kan? Ada yang salah, ada yang kurang. Tapi kalau kitab yang asli, yang akurat, yang muktamad cetakannya, ya kita terus terang aja, kita cetakan yang muktamad seringnya cetakan Saudi. Paham ya? Kalau cetakan Mesir itu kadang banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak yang kurang itu. Ini terbukti loh soalnya ya, bukan istilahnya apa istilahnya mengejek, bukan, terbukti. Kalau cetakan-cetakan Saudi ma'ruf itu. Ya, muktamad bagus. Mafhum. Tapi kalau cetakan Mesir, kadang-kadang kita enggak mendukung karena banyak salahnya kadang. Walaupun enggak semuanya. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat. Sawa'an yaqra' aw la yaqra', baik dia itu baca atau enggak baca, paling minimalnya punya perpustakaan di rumah lah. Perpustakaan pribadi. In kana yaqra' alhamdulillah, jika dia baca alhamdulillah. Wa in kana ghairu qari', kalaupun seandainya dia enggak baca, fal qurra katsir, maka orang-orang yang bisa baca banyak. In zarahu, mungkin ada orang ziarah berkunjung ke rumahnya, nam qari', orang yang bisa baca berkunjung ke rumahnya, talaba minhu, minta darinya, au yaqra' alil fi kitab, atau ingin baca padanya suatu kitab, au nasya'a min usrah, atau dia ingin apa? Nah barakallahu fiik, ingin membuat pertumbuhan dari kekeluargaan tersebut, qari'an, seorang qari', au qari'ah, atau seorang wanita yang bisa baca, fa yastafiduna wa yufidun, maka mereka akan bisa mengambil faedah dan memberikan faedah. Perpustakaan pribadi. Paham ya? Jadi di rumah itu paling minimal ada lah Al-Qur'an, harus ada. Kitab-kitab hadis harus ada. Apalagi udah belajar, ya kan udah bertahun-tahun, ya paling minimal ya kitab-kitab rujukan ada lah, kitab-kitab fikih itu ya, untuk baca-baca, untuk apa memperfaedah. Yang terakhir, wal mahrum huwa alladhi yu'rid 'an tafaqquh fid din. Yang diharamkan itu orang yang berpaling dari mempelajari ilmu agama. Ya kan? Antum lihat kalam Al-Imam Sa'di rahimatullah alaih di awal-awal kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Apa kata beliau masalah ilmu? Hizam. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran wa yakshiful haqqan lidil qulubi wa yusilul 'abda ilal matlubi. Ilmu, ketahuilah, semoga kamu diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya karunia yang paling afdal ilmun, ya kan? Ilmun yuzilu syakka anka wad-daran, ilmu yang bisa menghilangkan keraguan dan kotoran yang ada di dirimu. Kotoran syubhat, kotoran syahwat. Yang nanti dia akan apa? Akan bisa menyikap mana yang hak, mana yang batil. Paham ya? Dan akan bisa menghantarkan seorang apa yang dia inginkan. Ilmu. Nah, kita lihat wa dzalika alamatud dhalal wal khaybah. Yang demikian itu orang yang berpaling dari ilmu, dari memahami ilmu agama, kalau dia berpaling itu tanda kesesatan dan tanda kerugian. Li'anna mafhum al-hadits, dikarenakan yang dipahami dari hadis tersebut, anna man lam yuridillahu bi khairan lam yufaqihu fi min dinillahi syai'a. Dikarenakan barang siapa yang Allah Taala tidak inginkan padanya kebaikan, dia tidak akan mampu, tidak akan bisa memahami agama Allah Taala sedikit pun. Lihat, enggak paham sama sekali. Suruh belajar ngayal, nolak, bantah, bangkang, bandel. Belajar padahal. Tapi kalau dia tuh bismillah, Allah belajar, aman insyaallah. Ilmu agama soalnya kita lihat kata beliau wa dzalika bisababi iradi. Sebabnya kenapa sih kok dia rugi? Dengan sebab karena dia berpaling dari ilmu tadi. Wa kullu minal khair wasyarr sababuhu al-mukallaf wa huwa muqaddar min Allah azza wa jalla. Segala sesuatu berupa kebaikan dan kejelekan sebabnya ada al-mukallaf, yang dibebani itu sendiri, orang itu sendiri. Paham ya?
yaitu orang yang ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Maksudnya baik buruknya seseorang itu kan kembali ke orang itu. Paham ya? Kembali ke orang itu, inisiatifnya bagaimana? Responnya bagaimana terhadap ilmu? Kita lihat. Kama huwa aqidatu Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, lakin ya'ti minal mukallaf alladhi atahu Allah wa zawwadahu bi wasail. Akan tapi Allah taala mendatangkan kepada orang yang apa? Akan tapi datang kepada orang yang mukallaf terbeban syariat, yang Allah telah berikan padanya dan Allah telah kasih bekal padanya wasail, sudah ada wasailnya, sudah ada sarananya, sudah ada medianya, ya kan? Nah barakallahu fiik, yastati biwasitatiha fi'lal khair. Dia mampu dengan perantara tadi mengerjakan kebaikan, wa tarkus syarr dan meninggalkan kejelekan. Bi fi'li ta'ah dengan melaksanakan ketaatan, wa tarku ma'siyah dan juga meninggalkan maksiatan. Fa adillatuhu qa'imatun, dan dalilnya telah tegak dan jelas. Qala Allah azza wa jalla walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk, niscaya apa? Kata Allah Taala, aku akan tambahkan. Allah Taala tambahkan kepada mereka petunjuk, dan Allah Taala akan datang kepada mereka ketakwaan mereka. Li'annahum atau bi asbabil hidayah, dikarenakan mereka mendatangkan sebab-sebab mendapatkan hidayah, bukan berpangku tangan. Jadi dia datang menuju hidayah gitu loh. Pergi rihlah mencari ilmu. Berat memang, tapi seberat apapun selama itu adalah kunci menuju surga, diperjuangkan. Paham ya? Diperjuangkan. Kita lihat sini. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang yang beramal saleh, maka bagi mereka akan mendapatkan surga firdaus sebagai tempat tinggalnya. Masya Allah. Wa qala fi man ata bi asbabiz zaig, dan Allah telah mengatakan pada orang yang mendatangi sebab-sebab penyelewengan, pergaulan bebas, enggak pandang bulu, bergaul pun enggak pandang bulu, apakah ini orang awam, orang Ahlus Sunnah, atau ini apakah orang Syiah atau orang Khawarij, enggak pandang bulu. Hati-hati. Lihat ini. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyeleweng berpaling, Allah taala palingkan, Allah taala selewengkan hati-hati mereka. Wal iyad billah. Fasababu yakunu minal mukallaf alladhi atahu Allah azza wa jalla wasail amal. Maka sebabnya itu kembali kepada mukallaf, orang yang terbeban syariat itu. Yang Allah telah berikan padanya wasail, apa wasail? Sarana-sarana. Termasuk sarana dalam mendapatkan ilmu apa di antaranya? Mata. Paham ya? Telinga. Kemudian mulut. Kan sudah ada semuanya. Sudah ada semuanya kan? Kita lihat. Walam yakilhu ila dzalik. Nah, maafan. Wasail amal, semua sarana-sarana yang untuk beramal. Minal hawas, berupa panca indera. Hawas itu panca indera artinya. Wal jawarih mutaharrikah, dan anggota badan yang bergerak. Anggota badan yang bergerak. Paham? Walam yakilhu ila dzalik, dan tidak dibebankan pada itu semuanya. Bal arsalallahu ilaihi rasulan. Bahkan Allah Taala masih mengutus seorang rasul. Wa anzala al-kitaban, dan menurunkan padanya kitab fihi tibyan kulli syai', di dalamnya ada penjelasan terhadap segala sesuatu. Lihat. Kama qala Allah Ta'ala fi na'til Qur'anil Karim, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala di dalam sifatil Qur'anil Karim, tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin, sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu, petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Faman ahabbahu, maka barang siapa yang mencintainya, talabahu, dia akan mencarinya, wa ta'allamahu, dan pelajarannya, wa aqalahu, dia akan memahaminya, wa amila bima fihi, dan dia akan mengamalkan dengan apa yang dia dapatkan berupa ilmu tersebut, wa talaba sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan mencari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhadha nasibah, dan dia akan mengambil bagiannya minha, dari sunnah tersebut, ilman wa amalan, secara ilmu maupun amalan. Oleh karena itu barakallahu fiik, yang namanya mencari ilmu pastikan dimotivasi, dikasih dorongan terus untuk semangat mendapatkan ilmu syar'i tersebut, ilmu yang akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.